jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kami akan menyampaikan wata jemaat. Shalom, puji Tuhan, bersyukur hari ini Minggu 18 Juli 2021 kita diizinkan Tuhan melaksanakan ibadah secara online bertepatan dengan perayaan sakramen perjamuan kudus. Berhubung dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini, mari terus bersyukur mendukung PPKM darurat, jaga dan waspada diri sekaligus jaga sesama atau jogo tonggo. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, melaksanakan 5M untuk mendukung upaya menekan laju pertambahan kasus COVID-19 dan mengendalikan diri tetap semangat dan berhikmat. Berikut wata jemaat hari ini. Jadwal ibadah dan pengkhotbah. Minggu biasa tanggal 18 Juli 2021 Bapak Pendeta Sarif Riono, pelayanan sakramen perjamuan kudus. Minggu biasa tanggal 25 Juli 2021 Bapak Pendeta Kurniawan dari GKJ Argomulyo. Berikutnya, petugas kebersihan gereja dan persiapan ibadah online. Minggu tanggal 18 Juli 2021, keluarga Antepe Tegalombo Barat, persiapan menyesuaikan rekaman Sabtu tanggal 10 Juli pukul 4 sore. Minggu tanggal 25 Juli 2021, keluarga Antepe Tegalombo Timur. Persiapan menyesuaikan rekaman Sabtu tanggal 17 Juli pukul 4 sore. Berikutnya, persembahan ibadah minggu. Selama ibadah online, persembahan dimasukkan amplop, diserahkan ke majelis wilayah, akan diwartakan kemudian saat ibadah sesudah tatap muka. Minggu tanggal 18 Juli hari ini, 2 amplop untuk persembahan mingguan dan persembahan perjamuan kudus. Persiapan pendewasaan Antepe. Seluruh warga dan keluarga Antepe dimohon dapat ikut mendukung, berpartisipasi dan berkontribusi lewat pemasangan pariwara ucapan selamat dengan ukuran yang dapat dipilih 1/4 halaman sampai 1 halaman penuh dengan sukacita syukur untuk kemuliaan Tuhan. Pendaftaran bisa menghubungi panitia atau majelis dan tiap keluarga bisa menyiapkan foto atau juga minta difoto tim multimedia saat datang atau sowan bersama tim USDA bagi yang belum disowani. Sakramen perjamuan kudus dilayankan pada ibadah hari ini, Minggu 18 Juli 2021. Segenap warga dewasa dimohon mempersiapkan diri dan hati serta hadir dan mengikuti. Berikutnya, ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sarif Riono atas pelayanan khotbah hari ini. Seluruh petugas dan pelayan persiapan kebersihan dan ibadah. Bapak Ibu pendukung kerja bakti, pelayan makan minum tukang. Demikian wata jemaat. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
kita bertemu lagi meskipun jarak jauh, tetapi kita bersyukur hari ini kita tetap bisa berkumpul bersama keluarga. Di hari Minggu, pemerintah bahkan melakukan gerakan di rumah saja ya. Nah, itu sebenarnya kita sedang melakukan firman Tuhan. Saya menemukan sebuah ayat Bapak Ibu Saudara di Yesaya 30 ayat 15, izinkan saya membacakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Puji nama Tuhan. Mari kita amini firman ini. Sebelum kita mulai ibadah di hari Minggu, tanggal 18 Juli, pagi ini kita akan mengikuti juga ibadah dengan disertai perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersaat teduh sejenak, berdoa secara pribadi. Kita mau menghadap hadirat Tuhan. Ya Tuhan, kami siap tinggal diam dekat kaki-Mu, memuji nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Biarlah itu menjadi kekuatan kami. Kami mau damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Itu akan menguasai hati dan pikiran kami. Kami siap lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah keluarga pagi ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita mulai ibadah ini dengan bersama-sama menyatukan hati, memuliakan Tuhan melalui pujian dari nyanyian rohani nomor 97 dan KPJ nomor 2, Allah Maha Suci, Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Pujian ini. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bersama demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah Bapa, pencipta dan pemelihara langit, bumi dengan segala isinya. Dialah sumber hidup, kasih dan kebenaran sejati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus
kiranya menyertai saudara. Salam damai sejahtera bagi saudara semua yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi saudara juga. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Ucapan syukur kita selayaknya kita haturkan di hadapan Tuhan karena kasih Tuhan, karena karya Tuhan dalam hidup kita, Dia yang sudah berkorban untuk menyelamatkan kita. Mari kita naikkan pujian syukur ini, karya terbesar. Kekaguman kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan, ya Tuhan, kasih-Mu, kasih yang terindah. Hanya ku temukan
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memang sangat-sangat mengasihi kita. Dan kita diselamatkan juga oleh karena kasih Tuhan, meskipun seringkali kita mengecewakan hati Tuhan. Kita masih sering gagal mengasihi sesama. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan rindu, Tuhan mau kita semua datang kembali kepadanya, mengakui semua kesalahan, semua dosa kita. Tuhan akan mengampuni setiap penyesalan kita. Mari bersama-sama kita akan ucapkan doa penyesalan kita. Allah Bapa yang setia dan mulia, kasih-Mu sungguh besar. Bahkan Kau pulihkan hidup kami, Kau tebus dan selamatkan hidup kami yang penuh dosa, sehingga kami boleh tetap hidup berpengharapan. Namun tulus, jujur, kami sering gagal untuk mengasihi-Mu dan sesama, seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa atas pengampunan dan kasih-Mu yang agape, tidak bersyarat. Ajari dan mampukan kami untuk semakin dapat mengasihi-Mu dan sesama. Terus beri kami kekuatan, topangan-Mu, pegang terus tangan kami dan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian penyesalan dosa. Kaulah harapan. Hidup
Mari katakan kaulah harapan, kaulah Setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah anugerah Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Saudara, sebagai orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, kita dipanggil menjalani dan menikmati kehidupan baru seturut tatanan firman-Nya. Seperti tertulis di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-21, 20 dan 21. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apakah semua mengamini firman yang baru kita baca? Amin. Apakah siap juga untuk melakukannya? Amin. Mari kita amini dan tanggapi firman tersebut, sekaligus kita mau mendasari persembahan mingguan kita, bulanan dan syukur kita melalui persembahan yang kita akan haturkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali dan mempersiapkan persembahan yang akan dihaturkan. Seraya kita akan pujikan bersama pujian dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita yang Benar. Kristus berkenan.
Mari Bapak Ibu kita naikkan doa persembahan dengan doa yang saya hantarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami masih boleh Tuhan untuk beribadah memuji memuliakan Engkau Tuhan. Sekalipun Tuhan kami di rumah masing-masing, kami percaya Tuhan, Engkau yang hadir, lawatan-Mu Tuhan terjadi bagi kami. Sehingga kami Tuhan selalu sehat selalu Tuhan. Engkau selalu menjagai kami ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat persembahan mingguan, bulanan, bahkan ucapan syukur, perjamuan kudus. Mari Tuhan Engkau berkati, bahkan saudara kami yang mengelola Tuhan, Engkau memberkati. Dan juga Tuhan kami berdoa buat Bapak Pendeta Sari, yang mau menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus, dan kami juga yang mendengarkan Tuhan. Buka mata rohani kami, baik pikiran kami Tuhan, supaya firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Sari boleh kami imani, bahkan kami lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Semangat pagi. Iya, betul ya. Kalau semangat pagi harusnya begini ya. Karena setiap hari adalah hari-hari anugerah Tuhan. Amin. Maka apapun yang terjadi, dalam situasi apapun termasuk pandemi, jangan pernah kehilangan semangat. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu bacaan leksionari di minggu ini, kita akan renungkan bersama dari Injil Markus pasal 6. Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34, disambung 53 sampai 56. Markus 6 ayat 30, demikian sabda Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Disambung ayat 53 sampai 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya
supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah jumbainya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dalam hidup keseharian. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, suatu saat ada orang yang kalau istilah psikologis mengatakan workaholic. Workaholic itu apa ya? Gampangannya adalah gila kerja. Jadi kebahagiaannya adalah bekerja mengumpulkan uang. Karena di balik bekerja ada uang. Mau enggak bekerja banyak tapi enggak ada uangnya? Workaholic tentu bekerja keras, bahkan jam-jam istirahatnya sangat sedikit, tapi kalau tidak dapat uang, mau enggak? Pasti juga enggak mau. Jadi workaholic. Nah, suatu saat dia sakit keras, dia punya 3 anak. Yang pertama namanya Sugeng. Yang kedua namanya Widodo. Yang ketiga namanya? Kira-kira? Betul. Yang ketiga namanya Slamet. Ini bukan jemaat Antepe loh ya. Jadi 3 anaknya namanya Sugeng, Widodo, dan Slamet. Kalau punya anak perempuan dinamakan Tentrem atau Rahayu mesti ya. Hampir senada semua. Nah, orang ini sakit keras dan kata dokter nampaknya sudah tidak akan lama hidupnya. Dan kemudian dengan terbata-bata karena tenaganya hampir habis, dia tanya pada istrinya dan ngomong, "Anak-anak sini." Dan kalimat itu dipahami oleh istrinya. Maka anak-anaknya disuruh datang semua. Dan istrinya bilang, "Pak, iki lho, anak-anak wis do ngumpul." Dan kemudian orang ini tanya, Sugeng endi?" Dan pegang tangannya dan kemudian dia ngomong, "Ya wis." Yang kedua? Siapa? Widodo. Widodo endi Widodo? Niki Pak, pegang tangannya. Ya wis, ayem. Ketiga? Selamat. Begitu pegang tangannya Selamat, langsung dia bangkit berdiri, yang sakit tadi, melotot dan berteriak, "Sing jaga toko sapa?" Tahukah maksudnya? Maksudnya adalah ternyata dalam kondisi sakit keras pikirannya masih ke pekerjaannya, tokonya. Jadi ketika dia sadar 3 anaknya di situ sama istrinya, dia bangkit dan teriak apa? "Sing jaga toko sapa?" Itu karena pikirannya ke arah situ. Nah, bisa jadi ini sekedar guyonan, tapi bisa jadi sebuah fenomena dalam hidup kita. Ada banyak orang yang merasa, meyakini bahwa yang namanya kebahagiaan, kedamaian, ketenangan itu kalau banyak uang. Kira-kira betul nggak ya kalau banyak uang terus tenang, damai, bahagia? Sejarah membuktikan berapa banyak artis Hollywood
dan selebritis Hollywood, demikian juga Korea yang justru meninggal bisa karena obat-obatan, bisa karena bunuh diri, ada banyak masalah. Padahal mereka bukan orang yang tidak punya, kecuali tidak punya hutang. Tapi mengapa mereka bisa putus asa sehingga bunuh diri? Mengapa mereka terlibat dengan minuman keras dan obat-obatan terlarang? Ternyata sejarah membuktikan bukan kekayaan sumber kebahagiaan. Bukan kekayaan dan ketenaran sumber dari damai sejahtera. Tapi masih saja banyak orang terkecoh bahwa kalau saya punya harta banyak, saya bisa tenang, saya bisa damai. Maka sampai sekarang pun ada banyak orang yang terkecoh dan menghalalkan segala cara supaya ia kaya dan tidak peduli dengan orang lain tentunya. Nah, saudara saya yang terkasih, beberapa waktu yang lalu ada fenomena menarik di suatu daerah, karena di daerah itu katanya orang-orang yang kena COVID diberi obat namanya ivermectin. Saya tidak menyebutkan di daerah mana. Tapi kemudian ada beberapa pejabat yang membeli borong banyak dibagikan ke masyarakat, ada lembaga yang juga membeli ivermectin ini, dan nampaknya ada beberapa kesaksian yang cocok. Dan itu bagus, orang bisa berbagi supaya sehat. Tapi sesudah itu ada peristiwa lain di mana ada indikasi ada orang-orang tertentu yang tahu persoalan ini, maka kemudian dengan modal yang besar ia memborong obat ivermectin. Dengan maksud apa? Ia menimbun banyak sekali dengan maksud apa? Supaya terjadi kelangkaan obat ini. Kalau di pasaran tidak beredar, padahal semua orang hampir tahu khasiat obat ini dan yakin bisa menyembuhkan COVID, maka bisa terjadi kelangkaan, dan ketika langka, maka orang yang menimbun obat ini bisa kemudian memainkan harga dengan harga semau dia. Memang cerdas, memang bisa jadi cepat kaya, tetapi itu kejahatan yang luar biasa. Itu ada keserakahan. Dan nampaknya indikasi ini membuat pemerintah dengan cepat mengambil tindakan, mengancam setiap orang, setiap lembaga yang berupaya menimbun kebutuhan vital atau primer bagi masyarakat. Dan itu langkah yang tepat. Tapi itu berarti apa? Tetap saja dalam situasi yang sulit, ada orang-orang yang menganggap kekayaan nomor satu. Tidak peduli dengan orang lain, ia menganggap sumber damai sejahtera, kebahagiaan adalah pada kekayaan. Namun berita Alkitab, apa yang kita renungkan bersama? Jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan kita, Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34 adalah sepotong bacaan dari peristiwa ketika Tuhan Yesus memberikan makanan kepada banyak orang. Yesus memberi makan 5.000 orang. Mungkin jemaat bingung ya, kok Pak Sari melambai-lambaikan tangan terus ya? Ya, ternyata nyamuknya suka saya kayaknya ya. Mungkin mereka menganggap saya sumber damai sejahteranya ya. Ya. Nah, jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Dan hitungannya katanya itu adalah laki-laki, berarti lebih dari itu. Alkitab mencatat bahwa sebenarnya sumber dari kebutuhan jasmani, makanan dalam bacaan kita, Markus menyaksikan Yesuslah
sumber dari berkat jasmani itu. Kemudian dalam bacaan kita selanjutnya ayat 53 sampai 56. Di sana disaksikan berapa banyak orang yang ketika Tuhan Yesus dan murid-murid berjalan, maka banyak orang meletakkan orang-orang lumpuh dan orang-orang yang sakit di jalanan untuk dijamah, atau mereka yang bisa berjalan menjamah jumbai Tuhan Yesus. Terima kasih. Rasanya lebih segar dengan fan-nya. Jadi orang dengan sengaja meletakkan orang-orang sakit di sekitar jalan di mana Tuhan Yesus melalui. Dan banyak orang mengalami kesembuhan. Itu artinya Markus hendak mengatakan apa? Sumber berkat jasmani, yaitu makanan, simbolisasi apa yang dibutuhkan secara primer oleh manusia, Tuhan Yesus menyediakan. Dan yang kedua, kebutuhan yang lain yaitu kesehatan, kesembuhan dari sakit penyakit, juga Markus menyaksikan sumbernya adalah Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara dan saya ingat, kata Yesus atau istilah Yesus dalam bahasa Yunani artinya Allah, Juru Selamat. Artinya Yesuslah yang menjadi sumber keselamatan dan sumber damai sejahtera kita. Itu artinya Markus hendak memberitakan kepada para pembacanya termasuk kita bahwa Yesuslah sumber kebutuhan jasmani kita. Yesuslah sumber kesembuhan bagi kita. Dan Yesuslah sumber damai sejahtera serta keselamatan bagi manusia. Amin. Maka seharusnya lah bagi orang Kristen semua bersumber, semua menyadari dan percaya Yesuslah sumber segala sesuatu. Ya kebutuhan jasmani kita, ya kesehatan kita, ya damai sejahtera dan keselamatan kita. Kalau demikian saudara, marilah kita yakin bahwa Yesus yang menjadi Allah Juru Selamat kita akan menyediakan kebutuhan jasmani kita di tengah-tengah pandemi. Akan menyediakan dan memberkati kita di tengah-tengah pandemi supaya kita selalu sehat. Amin. Dan supaya kita selalu semangat karena kita percaya bahwa Yesus menjadi sumber damai sejahtera. Dan kata damai sejahtera dalam bahasa Yunani sebenarnya seringkali penulis menggunakan dua istilah. Yang pertama adalah kata lasso. Kata lasso sebenarnya berarti damai tetapi berlatar belakang peperangan atau konflik dari beberapa pihak. Beberapa pihak berkonflik, berseberangan dan akhirnya kemudian berdamai. Itulah yang disebut kata lasso. Artinya sebenarnya rukun kembali. Dalam bahasa Inggris yang kita serap ke bahasa Indonesia, kita sebut rekonsiliasi. Re itu kembali. Konsili itu ya bisa bertemu kembali hati mereka. Tapi damai sejahtera yang kedua yang sebenarnya Allah berikan melalui Yesus adalah kata atau istilah eirene. Damai sejahtera dalam hati karena percaya atas pemeliharaan Tuhan. Maka pengajaran apa yang kita bisa peroleh di tengah-tengah pandemi, di mana banyak orang justru mementingkan diri sendiri, serakah, melakukan kejahatan dengan menimbun apa yang dibutuhkan masyarakat. Seharusnya lah kita tidak seperti itu. Sama seperti Tuhan Yesus yang memberi diri supaya Anda dan saya selamat merasakan damai sejahtera. Saudara-saudara dan saya juga dipanggil oleh Tuhan. Percayalah. Percayalah bahwa dalam masa pandemi ini Anda dan saya sehat.
Percayalah di masa pandemi ini, Allah menjagai Anda dan saya. Anda dan saya akan diluputkan dari COVID. Anda dan saya akan diberkati dengan kebutuhan jasmani dan rohani. Anda dan saya tidak akan kekurangan apa-apa. Amin. Iman itu, bagian kecil di situ adalah sugesti diri. Orang bilang otosugesti. Itu bagian dari iman. Maka saya mengajak jemaat yang berada di gereja ini ataupun di rumah, angkat tangan kanan saudara. Tempelkan dalam hati, di dada kita. Dan dengan percaya, dengan keras, mari kita mengatakan, saya percaya di tengah pandemi, selalu ada berkat. Saya sehat. Saya sehat. Saya diberkati Tuhan. Saya dijagai Tuhan. Saya dilindungi Tuhan. Keluargaku semuanya sehat. Dimanapun mereka berada, diberkati Tuhan. Aku percaya segala hal yang baik terjadi pada diri saya dan keluargaku, karena Tuhan yang menjadi sumber damai sejahtera dan keselamatan. Aku percaya tidak akan kekurangan apapun juga, karena Tuhan adalah Bapakku. Amin. Perjamuan kudus mengingatkan saudara dan saya bahwa Allah yang menjadi manusia sudah memberikan diri supaya Anda dan saya selamat. Supaya Anda dan saya tidak khawatir karena keselamatan di bumi ini ataupun nanti sesudah kematian. Anda dan saya diberi anugerah eirene, damai sejahtera. Biarlah Tuhan Yesus menjadi sumber damai sejahtera kita. Amin. Kita masuk saat hening sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Bapa di surga, kami percaya Engkau Allah yang sangat baik, bahkan amat sangat baik. Engkau memberikan diri-Mu untuk kami supaya kami selamat, supaya kami memiliki damai sejahtera dan percaya bahwa dalam hidup kami kebutuhan jasmani, kesehatan, berkat keselamatan sudah dan terus-menerus Tuhan anugerahkan pada kami. Terima kasih Bapa. Namun ampunilah kami jikalau dalam realitas kami seringkali meragukan kebaikan-Mu. Kami gampang mengeluh, kami seringkali kurang percaya, maka ampunilah kami. Dengan rendah hati dan dengan prihatin, bahkan dengan menangis kami mohon berkat-Mu untuk bumi kami yang sedang sakit. Puluhan juta orang mengalami sakit karena pandemi virus COVID dengan variannya. Dan berapa miliar orang yang mengalami rasa takut menjalani kehidupan di luar. Termasuk negeri kami yang kami cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota kami Salatiga.
Maka dengan rendah hati kami mohon urapan dan kasih-Mu. Pulihkanlah bumi kami, sehatkanlah bumi kami. Tuhan, mampukan kami untuk beradaptasi dengan baik, dengan imunitas yang terbentuk karena herd immunity. Tuhan, berkati para ahli yang mencoba menemukan vaksin yang tepat. Tuhan, berkati pemerintah ataupun orang-orang untuk menciptakan produk atau obat atau vitamin yang terbaik, yang membuat kami semuanya semakin lebih baik. Tapi di atas semuanya itu kami percaya Engkau melindungi dan memberkati kami. Kami percaya Engkau memberikan kami ketahanan tubuh yang khusus. Kami sehat, kami kuat karena Tuhan. Namun izinkanlah kami memohonkan berkat untuk Ibu Juarsi, Ibu Rusmiati, Mbah Sukinem, Mbak Ika, Pak Suryoto, Nadia, Pak Ramlan, Bu Harnoto, Bapak Ibu Joko Wahidi, Bapak Sukiman, Mbah Tukiem, Bapak Pahimin, Ibu Mariati Pujiono, Mbah Tuminem, Bapak Ibu Joko Sulasyono, Bapak Selamat Moyo. Kami sadar Bapak, apapun latar belakang penyakit mereka, kiranya Engkau tidak membiarkan mereka kesepian dan berduka. Kiranya tangan-Mu dan kehadiran-Mu yang senantiasa ada menjamah, memberkati mereka. Mereka boleh bersuka cita, mereka boleh dalam ketenangan berdoa, dan Tuhan memulihkan, memberikan kekuatan pada mereka. Inilah seru dan doa kami Bapa. Berkenanlah memberkati mereka, bumi kami. Tidak lupa kami mohonkan berkat untuk tim medis yang bekerja keras, mereka yang berada di garda depan, para dokter, perawat, semua staf yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, dan tempat-tempat lain. Tuhan berkati para relawan, sehingga mereka pun boleh kuat, memiliki ketahanan tubuh yang khusus. Bersama-sama pemerintah dan kami saling menjaga demi rakyat yang semakin sehat lebih baik. Kami serahkan keluarga kami dimanapun mereka berada, di Salatiga ataupun kota-kota lain. Berkat perlindungan-Mu atas mereka dan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami, pelayanan-pelayanan gereja-Mu, terkhusus di Jemaat Antepe ini. Tuhan memberkati. Dalam Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Sebelum kita jemaat terkasih, mari kita pujikan Kidung Jemaat 35 atau KPJ 278 untuk mengantar kita menerima sakramen perjamuan. Tercurah darah Tuhan di Bukit Golgota. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosa. Curah darah Tuhanku di Bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam ibadah ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid. Sabdanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat terkasih, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Roti dan anggur adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Sakramen perjamuan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Sakramen perjamuan mengingatkan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan kita. Sakramen perjamuan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat, sebelum kita menerima sakramen, marilah kita menguji diri kita masing-masing dengan pertanyaan demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa? Dengan usaha sendiri kita tidak mampu, sehingga kita membutuhkan juru selamat. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat menyerahkan diri penuh kepada Allah, juru selamat kita, dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang berdosa yang bertobat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan kami dalam Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima sakramen perjamuan, kita akan makan roti dan meminum bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengingat dan percaya, seperti roti dan anggur yang menyegarkan tubuh kita, demikian juga Tuhan Yesus akan senantiasa memelihara dan menyegarkan jiwa kita hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, roti ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh
Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakit. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung rajawan. Dan makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna bagi segala dosa kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, anggur dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Dan minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna bagi segala dosa kita. Amin.
Mari kita bersama-sama mengaturkan syukur melalui persembahan perjamuan kudus. Dengan kita iring bersama nyanyian rohani 131, Pimpin Aku Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Bapa, Engkau melayakkan kami untuk menerima anugerah-Mu yang Tuhan simbolkan melalui sakramen perjamuan ini. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan pada kami. Dan biarlah kami percaya, kami menjalani hidup kami dengan percaya bahwa Tuhan memberkati kami, takkan kekurangan kami. Jika sesudah ibadah ini kami hendak menjalani hidup kami sehari-hari, kami yakin perlindungan penjagaan-Mu atas kami. Dan kami yakin Tuhan berkati, Tuhan lindungi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, anak cucu dan keluarga kami, dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kami persilakan untuk berdiri. Mari dalam ibadah pagi ini, dalam perjamuan kudus dan beribadah di rumah masing-masing, kita tetap semangat dan memperkuat iman kita dengan mengikrarkan bersama Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekatan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, undurlah dari tempat peribadatan ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah yang menjadi manusia, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dari Allah yang mengasihi kita sebagai Bapa, serta Allah yang bertahta dalam hati kita, Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Yesus menginginkan dagu bersinar.